Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Saat celana bunga berkibar, Ye Chen dijungkir balikkan oleh Yin Ziping. Qin Yu, akan kuambil hidupmu. Yin Ziping menyerang satu langkah, dan menyerang dengan pedang naganya. Apakah kau bisa mengambil hidupku? Ye Chen mencibir, berbalik dan mengeluarkan bilah naga, memegang dengan kedua tangan, langsung menyerang Yin Ziping. Segera, suara tabrakan pedang terdengar, dan Yin Ziping menebasnya dengan kuat pada pedang naga. Ye Chen muncrat darah. Bagaimana pedang ini menjadi begitu kuat? Ye Chen mengutuk, bukan karena dia belum melihat kekuatan pedang naga Taiksu Yin Ziping, tapi itu benar-benar dalam jangkauannya. Namun, kekuatan pedang naga Taiksu di tangan Yin Ziping jauh melampaui apa yang dia harapkan. Ia memiliki sifat mematikannya sendiri. Ya, kicau pedang terdengar lagi, Yin Ziping melambaikan pedang naga Taiksu lagi, satu pedang memotong kekosongan lagi, dan kekuatannya hanyalah keputusasaan yang putus asa. Tidak, Ye Chen, yang terus-menerus menghindari, menyipitkan matanya sedikit, menatap pedang naga Taiksu di tangan Yin Ziping. Ini bukan pedang naga Taiksu sebelumnya, ini hanya memiliki penampilan pedang naga Taiksu. Ye Chen langsung melihat petunjuk itu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen melangkah pergi, menghindari pedang Yin Ziping lagi dan lagi, tetapi matanya masih menatap pedang di tangan Yin Ziping. Di seberang jarak ini, Ye Chen sepertinya bisa mendengar suara jiwa naga. Ada erangan naga di dalam. Di mana dia menemukan besi baja pedang yang ditempa seperti itu. Mata Ye Chen sedikit menyipit, memecahkan lebih banyak rahasia. Alasan mengapa kekuatan pedang Taiksu Long begitu kuat, dibuat dengan bahan yang membuatnya sulit dipercaya. Pedang itu sangat luar biasa. Tidak hanya Ye Chen, penonton kuartet juga memiliki banyak mata, dan menatap pedang naga di tangan Yin Ziping. Kekuatannya sangat kuat, bukan berarti orang biasa tidak bisa menghentikannya. Itu bukan pedang naga Taiksu sebelumnya. Di kerumunan, mata indah Jining Suang sedikit membeku. Dia, seperti Ye Chen, bertarung melawan Yin Ziping, dan dapat dilihat bahwa dua pedang naga Taiksu sebelum dan sesudah tidak sama. Saudaraku, pedang Yin Ziping. Beberapa leluhur sekte Zhengyang memandang leluhur Zhengyang. Seperti yang kamu duga, kata leluhur Zhengyang ringan. Di sisi lain, leluhur Qingyun mencibir dan melihat pedang di tangan Yin Ziping. Saudaraku, apakah pedang itu? Selain itu, leluhur tua Qingyun memandang leluhur Qingyun satu setelah yang lain. Asalnya tidak bagus. Leluhur Qingyun berkata dengan lembut, tetapi kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. Tapi itu bukan hanya pedang, tetapi tanda yang dapat memerintahkan pasukan sekte Heng Yue. Tetua sekte Heng Yue berkata, saudaraku, apakah terlalu berlebihan bagi Yin Ziping untuk melakukan ini? Di sisi ini, beberapa leluhur Heng Yue memandang Tong Xuan satu demi satu. Tong Xuan menjawab, jika bisa membunuh Qin Yu, tidak apa-apa. Tong Xuan dengan lembut menggaruk janggutnya, tetapi diam-diam mengirimkan pesan itu ke leluhur lainnya. Dalam argumen kuartet, Ye Chen terus menderita. Pedang di tangan Yin Ziping terlalu kuat. Meski Ye Chen memiliki tubuh kuno yang kuat, tubuhnya agak tak tertahankan, dan darah terpampang di tubuh. Masih ada kekuatan aneh yang tertinggal di sekitar luka. Dengan esensinya, penyembuhan luka lambat. Ye Chen bergumam, apa pasukan Yan Huang belum mengambil alih sekte Heng Yue? Mulut Ye Chen berdarah.
Ye Chen masih tidak menggunakan kekuatan tempur puncak. Ye Chen menunggu Yang Dingtian mengambil alih sekte Heng Yue, dan kemudian Ye Chen bisa melepas topeng hantu tanpa beban, meletuskan kekuatan tempur puncak yang dia miliki. Qin Yu, kamu mengecewakanku. Di sini, seringai Yin Ziping terdengar di seluruh dunia, menatap Ye Chen dengan tatapan menyedihkan. Berpura-pura terlalu besar, hati-hati disambar petir. Ye Chen mencibir. Yin Ziping melambaikan pedang naga Taiksu lagi, dan satu pedang mengeluarkan 3 bayangan naga besar. Ye Chen mengeluarkan tombak kaisar penyihir dan menyerang bayangan naga besar dan menghancurkannya. Kecepatan Yin Ziping sangat cepat, dan dia berturut-turut menyerang bisa disebut tak tertandingi, benar-benar merusak. Melihat ini, pedang naga di tangan kiri Ye Chen menebas, dan tombak kaisar penyihir tangan kanan memukul dengan keras, menghancurkan serangan Yin Ziping. Terlalu lama. Yin Ziping tampaknya tidak ingin memberi Ye Chen waktu reaksi sedikit pun. Dengan jentikannya, darahnya mengamuk. Itulah jurus mengerikan dari klan naga kuno Taiksu. Cahaya bersinar dan roh naga mengamuk. Setiap helai seberat gunung, dan kehampaan sedang booming. Melihat ini, Ye Chen melangkah maju tanpa melangkah mundur, dan lautan berbintang keemasan muncul di bawah kakinya, dengan cahaya keemasan yang terang. Melihat Qin Yu dan Yin Ziping itu menggerakkan cara yang begitu kuat, wajah kuartet tidak bisa membantu tapi ketakutan. Terutama kultivator yang lebih tua, mata mereka sangat pedas, dan mereka dapat melihat kekuatan yang dibawa oleh lautan naga dan lautan emas. Jika itu adalah seorang kultivator di tahap Dark Space, itu akan dihancurkan di tempat, dan bahkan kultivator tahap Heavenly Immortal setengah langkah akan jika ditelan, mungkin akan setengah mati. Boom! Dalam sorotan, lautan naga Yin Ziping dan lautan emas Ye Chen bertabrakan bersama, menyebabkan raungan yang mengejutkan. Dalam konfrontasi, Ye Chen dan Yin Ziping terus-menerus menghabiskan kekuatan satu sama lain dan ingin saling menelan. Bunuh! Raungan Yin Ziping mengguncang langit, bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen dengan dingin bersenandung, dan menyerang Yin Ziping dengan tebas pedang. Boom! Boom! Gemuruh! Segera, guntur menggelegar meraung di antara langit dan bumi. Mereka berdua saling bertarung dengan berbagai jurusi. Pada saat yang sama, Yang Dingtian, yang berada di loteng kecil di gerbang luar sekte Heng Yue, menerima tas penyimpanan yang dikirimkan oleh Ye Chen. Tidak aktif selama 3 atau 5 hari, dan akhirnya bisa mulai bekerja. Di satu sisi, Gu Santon telah meregangkan tubuh mereka dan selalu siap untuk bertindak. Tentu saja, setelah waktu yang lama, Yang Dingtian tidak terlihat, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Tidak, Yang Dingtian menggelengkan kepalanya sedikit, entah bagaimana. Tidak, Gu Santong, mengambil tas penyimpanan, dan mengambil lebih dari selusin token. Begitu banyak token, tidak ada token tanda ketua sekte Heng Yue. Tidak. Sepatah kata dari Yang Dingtian membuat semua orang mengerutkan kening. Bukankah token itu ada di Yin Ziping? Token itu benar-benar ada padanya. Yang Dingtian berkata dengan sangat pasti. Hubungan token sangat kuat, dan tidak akan pernah dipalsukan oleh orang kedua. Begitu meninggalkan jangkauan, itu akan memicu larangan. Ini juga untuk mencegah pelanggaran. Cara bagi orang untuk mencuri token. Maka itu tidak akan mudah, kata Zhong Jiang. Apa yang tidak mudah dilakukan, mulailah bekerja. Gu Santong dan Wu Ya, yang takut dunia akan kacau, mulai membujuk lagi. Kecuali perlu, yang terbaik adalah tidak bertarung langsung. Leluhur Tianzong mengerang.
Ini adalah markas Heng Yue, yang menampung pasukan sekte Heng Yue. Di antara mereka, ada banyak yang kuat, bahkan jika kita menambah 10 tahap Heavenly Immortal lagi masih belum cukup. Iya, Yang Dingtian menyela, kami awalnya adalah strategi pengambilan risiko. Tidak ada kecelakaan yang harus terjadi. Setelah merencanakan begitu lama, kita harus berjuang secara menyeluruh. Sangat mudah untuk mengendalikan manajemen puncak Heng Yue, tetapi sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan membuat Heng Yue khawatir. Begitu pasukan tingkat tinggi Heng Yue datang, pemandangan itu akan berada di luar kendali kami untuk sesaat. Seperti yang dikatakan Ye Chen, begitu perang dimulai, perubahan apapun dapat terjadi, dan keuntungan kita akan hilang. Jadi, kami membutuhkan tentara Yan Huang untuk membantu. Kata leluhur Tianzong. Hubungi Ye Chen, aku akan memberitahunya. Yang Dingtian buru-buru melihat 3 avatar Ye Chen yang berdiri di tengah mereka. Mengerti. 3 avatar Ye Chen segera duduk di tanah bersila, menghubungi Ye Chen melalui metode rahasia. Boom, boom, bang. Saat orang-orang berbicara, pertempuran mengerikan berlanjut dalam kekacauan Changyuan kuno yang kacau. Melihat langit virtual dari jauh, sinar cahaya bersinar di langit, retakan di angkasa mengamuk, tetapi saat berikutnya akan dihaluskan oleh kedua orang itu. Pada saat ini, bentuk Ye Chen sudah sangat tragis. Dengan kesembronoan Yin Ziping, dia mengangkat tangannya dan menyerang lagi dengan kekuatan menghancurkan. Melihat ini, kekuatan bergulir Ye Chen yang akan segera terjadi dituangkan ke tombak Kaisar Penyihir, dan kemudian banyak metode rahasia digunakan bersama. Dalam sekejap, tombak menembus kekosongan dan menuju pada serangan kuat Yin Ziping. Tentu saja, tepat pada saat ini, serangan Yin Ziping berubah arah melewati tombak Kaisar Penyihir. Ye Chen mengutuk dan bergegas kembali, tapi sudah terlambat. Dengan percikan darah, tubuh kuno Ye Chen penuh darah terkena serangan Yin Ziping. Yin Ziping mengambil tembakan cepat, berjalan melintasi diluncurkan dengan satu telapak tangan, dan memicu Ye Chen, yang tidak menghentikan sosoknya. Pada adegan ini, penonton kuartet yang menontonnya hanya bisa menghela nafas lagi. Sepertinya Qin Yu agak sombong. Banyak orang menggaruk janggut mereka dengan lembut. Benar-benar luar biasa. Kesenjangannya tidak biasa. Sang Guanyu berkata, "Kakak, jika Qin Yu terus bertarung seperti ini, tidak akan lama sebelum dia akan dipotong oleh Yin Ziping." Di sini, Sang Guanyu memandang Sang Guan Han Yu dengan cemberut. Aku tidak menyangka Yin Ziping sebagai inang jiwa naga sangat kuat. Sang Guan Han Yu tampak bermartabat, dan matanya masih khawatir. Jining Suang bergumam, mengetahui bahwa bukan lawan Yin Ziping dan menantang secara terbuka, jadi kamu sangat peduli dengan peringkat pertama dalam daftar, di antara kerumunan, Jining Suang mengerutkan kening lebih dari sekali. Atau, kamu memiliki tujuan yang tak terkatakan, sehingga berani menantang secara terbuka. Kakek Zuge berkata, ada apa dengan bocah ini? Akan sangat mengerikan jika kamu tidak menggerakkan kekuatan tempur puncak. Di sini, lelaki tua dari Zuge tidak bisa duduk diam. Aku mengatakan bahwa jika pihak ketiga menyerang bocah itu, aku masih bisa memblokirnya, tetapi jika kamu terbunuh dalam arai, aku tidak akan dapat membantu. Di kerumunan, Niu Shishi mengangkat bahu ke arah Tai. Yakinlah, pada bocah itu. Tai sangat santai, meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen menyembunyikan kekuatannya, dia sangat yakin dengan kekuatan tempur Ye Chen. Wu Sanpao juga sangat santai. Dia, seperti Tai,
percaya diri akan kemampuan Ye Chen. Jika Qin Yu mati tidak masalah. Zheng Yang dan Qing Yun pada dasarnya mencibir di sudut mulut mereka. Bagaimanapun, kedua belah pihak dalam pertempuran bukanlah anggota keluarga mereka, dan mereka tidak merasa buruk. Tong Xuan berkata, Yin Ziping tidak mengecewakanku. Melihat Tong Xuan lagi, tetapi Ye Chen, yang kewalahan, menunjukkan penghinaan. Dia akan menjadi kuat. Di satu sisi, beberapa leluhur Heng Yue lainnya berkata, dia telah melakukan begitu banyak dosa. Jika dia bukan inang jiwa naga Heng Yue saya, aku akan membunuhnya berkali-kali. Secara alami, kata-kata ini hanya bisa diucapkan di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak terlalu melihat Yin Ziping, mereka masih sangat membutuhkan kekuatan bertarung Yin Ziping. Boom! Dalam argumen kuartet, raungan menakutkan terdengar dalam arai. Yin Ziping menerbangkan Ye Chen dengan pedang, dan kemudian segel naga Taiksu dan menekan Ye Chen, yang baru saja menstabilkan bentuknya, hampir berlutut di tempat di tanah. Ye Chen meraung, menstabilkan tubuhnya yang bergejolak, meninju dan memecahkan tempat segel naga Taiksu di tempat. Yin Ziping menyerang seketika, dengan derangan jari dan membuat tubuh Ye Chen terluka lagi. Ye Chen sangat marah, mengeluarkan jurus 8 pukulan malapetaka. Melihat ini, Yin Ziping segera mengangkat tangannya, tinjunya bertabrakan, dan raungan pecah, keduanya terguncang kembali. Ye Chen memuntahkan darah lagi, dan tubuhnya membeku. Dia hampir jatuh ke dalam kehampaan. Ye Chen masih menunggu sinyal dari Yang Dingtian, karena hanya ketika sekte Heng Yue diambil alih, Ye Chen bisa meledakkan kekuatan tempur puncaknya tanpa beban. Apa terjadi sesuatu di sekte Heng Yue? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Seharusnya tidak, pikiran Ye Chen berlari cepat, seharusnya pasukan Yan Huang dapat dengan mudah mengendalikan manajemen puncak Heng Yue, tidak ada alasan untuk menyeretnya hingga saat ini. Ye Chen, tidak ada token di tas penyimpanan. Ye Chen baru saja jatuh, lalu mendengar kata-kata Yang Dingtian datang dari avatarnya. Apa tidak ada? Ye Chen mengerutkan kening, begitu banyak token, bagaimana mungkin tidak ada? Sebenarnya tidak, kata Yang Dingtian. Bukankah itu pada Yin Ziping? Itu pasti ada padanya. Yang Dingtian berkata dengan pasti, juga, token ketua sekte tidak hanya sebagai token, tetapi juga sebagai senjata ajaib, tanpa bentuk tetap. Paman Dingtian, tolong ceritakan lebih banyak tentang itu, biarkan aku punya tujuan untuk dikunci. Kata Ye Chen segera. Yang Dingtian menjelaskan, token ketua sekte dibuat oleh jenis besi dewa khusus. Yang Dingtian tidak memiliki omong kosong, poin kunci untuk mengatakan secara langsung, itu adalah leluhur paling awal Heng Yue, Yun Qiu, yang diperoleh selama perjalanan awalnya. Menurut legenda, itu berasal dari surga di luar, dan namanya adalah besi dewa Jiuxuan. Bahan besi misterius. Ye Chen sedikit mengernyit, memang dia belum pernah mendengar hal ajaib seperti itu, apalagi melihatnya. Wah, kamu seharusnya melihat pedang besiku. Seolah mengetahui kebingungan Ye Chen, Gu Santong memberitahu Ye Chen bahwa token bisa berupa pedang. Jika kamu ingin mengatakan itu, aku akan mengerti. Mata Ye Chen tiba-tiba berbinar. Tidak dapat membantu, Ye Chen perlahan mengangkat matanya dan menatap Yin Ziping, yang perlahan mendekat, dan akhirnya matanya jatuh pada pedang di tangan Yin Ziping, karena pedang besi yang dimiliki Gu Santong adalah bahan. Sederhananya, pedang naga Taiksu di tangan Yin Ziping adalah token sekte Heng Yue.
Aku hanya akan mengatakannya. Ye Chen mencibir, tidak heran kekuatannya lebih kuat dari pedang naga Taiksu sebelumnya lebih dari satu tingkat. Ternyata pedang itu adalah token sekte Heng Yue. Yang Dingtian berkata, jika kamu tidak dapat menemukannya, jangan dipaksakan. Kata-kata yang Dingtian terdengar lagi. Ye Chen berkata, tidak, aku telah menemukannya. Ye Chen menyeringai. Menemukannya. Ye Chen